Selamat pagi, selamat datang di dalam demo kursus dari Teologi Ibrani Alkitab tentang Mazmur 23. Atau di dalam bahasa Inggrisnya ini merupakan sebuah beta course Theology of Hebrew Bible Psalm 23. Dan ini merupakan bagian dari kursus yang sudah direncanakan dan sedang dalam proses pembuatannya untuk tahun 2023, di mana kursus teologia Ibrani Alkitab akan diadakan atau bisa diikuti setelah para peserta mengikuti kelas piktograf Musa, di mana piktograf Musa akan dirilis bulan Januari 2023. Setelah itu akan dilanjutkan dengan adanya kursus teologi Ibrani Alkitab, dikarenakan banyak materi yang akan disajikan di teologi Ibrani Alkitab harus melalui pembelajaran piktograf Musa, sehingga setiap peserta akan bisa mengerti sudut pandang dan wawasan Ibrani, budaya, bahkan arkeologi dari bangsa Israel yang hidup di zaman Musa atau 1500 tahun sebelum Masehi. Baik, kita akan segera mulai saja pembelajaran kita tentang Mazmur 23. Hebrew Bible Theology from Psalm 23. Teologi Ibrani Alkitab Mazmur 23. Mazmur 23 dalam terjemahan baru menuliskan demikian. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang kita akan melihat Mazmur 23 ini dalam versi AYT, yaitu Alkitab yang terbuka. Mengapa saya pilih versi AYT? Karena versi ini menerjemahkan ayat-ayat lebih mendekati ke bahasa aslinya, lebih presisi dan banyak menjelaskan tentang makna-makna yang konkret, dan itu sangat baik. Ya, baik, kita baca sama-sama Mazmur 23 versi AYT. Tuhan gembalaku yang baik. Nyanyian Daud. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia menuntunku ke tepi air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkau mengatur meja di hadapanku, di depan musuh-musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku berlimpah-limpah. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setiamu akan mengikutiku pada segala masa, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup. Dalam versi ini kita lihat tulisan yang berwarna biru adalah ayat-ayat yang berbeda dengan terjemahan baru dan lebih memiliki arti terjemahan dari bahasa aslinya lebih natural, ya, lebih mendekati yang dimaksud dari bahasa aslinya. Baik, kita akan lihat lebih jauh lagi nanti. Sekarang kita baca Mazmur 23 dalam bahasa Ibraninya dari versi Masoretic Text. Bagi yang sudah membacanya, mari kita baca bersama-sama.
Mismor le David, Adonai roi lo echsar. Binot deshe, Yarbit seni, Almei, Menuchot, Yena haleni. Nafsi, Yesovev, Yan Heni, Bema Gele Sedek Lemaan Semo. Gam Ki Eleh BG Sal Mavet Lo Ira Ra Ki Ata Imadi Sif Teka Umis Anteka Hema Yenahamuni Ta'aroh Levanai Sulhan Neget Sorerai Disenta Bashemen Rosikoshi Revaya Ahtov Rachezet Yirdepuni Kol Yemei Chaya Veshafti Beveit Adonai Liorech Yamim. Baik, kita akan melihat satu persatu ayat ini dan kata-kata yang penting kita akan kupas supaya kita melihat terjemahan Ibraninya yang akan mengeluarkan arti makna yang terdalam sehingga akan memunculkan teologi Ibrani Alkitab yang sebenarnya melalui terjemahan Ibraninya dan dukungan dari culture budaya masa kehidupan zaman Musa akan terlihat. Tanpa perlu kita menafsir banyak atau adanya usaha tafsir, kita akan melihat teks dan konteks Alkitab akan menyatakan hal yang sangat-sangat luar biasa. Baik, Mazmur 23 ayat 1, nyanyian Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Lalu versi Revised Standard Version-nya, bahasa Inggrisnya, The Lord is my shepherd, I shall not want. Kata Tuhan atau the Lord diambil dari number strongnya 3068 Yod-Heh-Vav-He atau YHWH atau YHWH. Sekitar 1 dekade belakangan ini, penyebutan nama Tuhan dengan Yahweh dan Yehova makin populer di Indonesia. Bagi orang Israel modern saat ini penyebutannya disubstitusi dengan Adonai atau Hashem, the name, sang nama. Dan menjadi praktik lazim sebenarnya sejak zaman pembangunan Bait Suci kedua. Sebenarnya tetragramaton ini tidak dapat diketahui secara pasti pengucapannya. Lalu kata gembala, shepherd, strong number 7462, ra'a. Artinya memberi makan dan menggembalakan domba yang merupakan tanggung jawab seorang gembala. Tetapi gembala juga merupakan teman bagi kawanan. Perhatikan bahwa terjemahan menggunakan kata benda gembala untuk menerjemahkan kata kerja ini. Hal ini merupakan indikasi bahwa kata kerja ini ditulis sebagai participle, suatu cara untuk mengubah kata kerja Ibrani menjadi kata benda. Pelajaran ini ada di Intermediate 2 tentang kata kerja Ibrani. Kekurangan atau want, strong number 2637, chaser. Artinya kekurangan sesuatu yang akan menyebabkan kegagalan. Nah, kalau kita lihat sebelumnya ada kata lo yang artinya tidak, berarti tidak kekurangan. Selanjutnya kita lihat dalam pelajaran ini kita akan mengadakan terjemahan literal, lalu ada terjemahan diperluas, lalu penjelasan ayat yang maksudnya untuk melihat arti lebih dalam dari setiap kata-kata atau ayat yang ada. Baik, Mazmur 23 ayat 1 secara literal terjemahannya berkata, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan apapun. Jika diperluas terjemahan ini, berarti Tuhan adalah teman yang memberi aku makan dan merawat aku, dan aku tidak akan kekurangan apapun dan aku akan berhasil. Lebih jauh dijelaskan bahwa Tuhan sedang dibandingkan dengan seorang gembala. Di Israel kuno, gembala akan menghabiskan banyak waktu dengan kawanannya dan seringkali berhari-hari jauh dari perkemahan keluarga.
Kawanan domba, apakah itu domba atau kambing, akan menjadi sahabatnya, dan gembala akan menjadi pelindung dan penyedia mereka. Raja Daud, sang penulis Mazmur ini, di masa mudanya adalah seorang gembala, dan dia sangat akrab dengan peran seorang gembala. Mazmur 23 ayat 2, dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia menuntun aku ke tepi air yang tenang, versi AYT. Versi Revised Standard Version-nya, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Kata berbaring atau lie down, strong number-nya 7257, Ravats, merupakan kata kerja yang menyiratkan posisi istirahat, berjongkok dari domba, atau hewan lain yang dalam keadaan relaksasi dan menyiratkan tidak takut pemangsa atau kelaparan. Kata padang rumput, pasture, strong number-nya 4999, Na'a, yang artinya padang rumput atau tempat tinggal kawanan, tetapi secara kiasan digunakan untuk rumah. Lalu kata hijau atau green, strong number-nya 1877, Deshe, rerumputan hijau yang muncul dari tanah, makanan pokok kawanan. Kata memimpin, lead, strong number 5095, Nahal, artinya dengan lembut dan hati-hati, memimpin orang lain dan memberikan perlindungan serta rejeki. Luar biasa ya, lebih jauh. Kita melihat ini dari terjemahan Ibrani dan melihat arti konkret yang ada, yang dipelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di kursus ini. Kata berikutnya, kata ketepi atau beside, strong number 5921, al. Ini sering digunakan sebagai kata depan yang berarti di atas atau di atas sesuatu. Kata air atau waters, strong number 4325, mayim, adalah kata benda jamak yang secara harfiah berarti air. Kata tenang atau still, strong number 4496, menuha, menuha, berarti tempat istirahat yang tenang, dan diturunkan dari nomor strongnya 5117, kata kerja yang berarti beristirahat untuk beristirahat. Ya. Selanjutnya, kita melihat secara literal, terjemahan ini menyatakan, aku akan berbaring di padang rumput yang hijau. Dia akan membawa aku ke air yang tenang. Jika diperluas ayat 2, akan menyatakan, aku akan berbaring untuk beristirahat di rumah yang menyenangkan dan indah yang dipenuhi dengan makanan segar dari tanah. Dia akan melindungi dan menopang aku ketika dia dengan lembut membawa aku ke tempat yang tenang dan tenang di tepi air. Luar biasa. Lebih jauh penjelasan ayat 2 ini, peran gembala adalah untuk membimbing kawanan domba ke makanan dan air untuk minum, dan untuk melindungi mereka dari pemangsa atau pencuri yang mungkin ada. Dengan cara yang sama, Tuhan akan menyediakan makanan dan air bagi umatnya, dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Raja Daud, penulis Mazmur ini, sangat akrab dengan peran dan tanggung jawab seorang gembala saat ia masih muda. Kita tahu sejak masa mudanya, Daud sudah menggembalakan kawanan domba. Mazmur 23 ayat 3, kita lihat versi AYT. Dia memulihkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Versi Revised Standard Version-nya, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Kata memulihkan atau restores, strong number-nya 7725, shuv. Shuv merupakan kata kerja yang dapat berarti berbalik, kembali atau mundur, dalam arti kembali ke suatu tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya.
Berikutnya kita melihat kata jiwa atau soul. Strong number 5315, Neves. Digunakan dalam berbagai aplikasi, tetapi memiliki gagasan umum nafas. Ini berasal dari 5314, yang merupakan kata kerja yang berarti bernafas dan menyegarkan. Mungkin dalam arti menarik napas kembali setelah terengah-engah. Mengatur napas supaya menjadi lebih tenang, atau mungkin juga di angin segar ketika panas dan lelah. Kata menuntun, lead, strong number 5148, naha, naha. Kata kerja ini lebih berarti untuk membimbing seseorang ke tempat yang asing. Berikutnya kata jalan-jalan, path, strong number 4570, makgal. Makgal berarti jalur, sebagai tanda yang terlihat bahwa orang lain telah melewati jalan. Kebenaran atau righteousness, strong number 6664, sedek. Artinya benar, yang diturunkan dari kata kerja yang berarti menjadi benar. Secara alami, seperti di jalan yang benar. Secara moral, seperti dalam tindakan yang benar. Dan secara hukum, seperti mengikuti aturan dan hukum atau bangsa. Berikutnya kata sake, strong number 4616, ma'an. Ma'an adalah kata keterangan yang berarti karena atau agar, dan berasal dari akar kata yang berarti memperhatikan. Selanjutnya kata nama, name, strong number 8034, shame. Berarti nama, tetapi seringkali digunakan dalam arti ketenaran atau reputasi seseorang. Di dalam ayat 3 ini kita melihat secara literal terjemahan berkata, dia akan mengembalikan nafasku, dia akan membimbing aku di jalan yang benar karena namanya. Jika terjemahan ini diperluas, akan berarti dia akan mengembalikan nafasku dan aku akan dipulihkan. Dia akan membimbing aku ke jalan yang sudah pernah dipakai, ke arah yang benar karena ini adalah karakter dan reputasinya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 3 ini, sama seperti gembala memimpin kawanannya ke padang rumput hijau yang segar untuk memberi mereka banyak makanan, demikian pula Tuhan akan membawa kita ke tempat pemulihan yang indah. Luar biasa ya. Terjemahan Ibraninya mengungkapkan tempat pemulihan yang indah. Tentu ini hal yang luar biasa bagi kita semua, melihat Tuhan mengerjakan pekerjaan yang di luar pikiran kita. Dan kita melihat keindahan dari ayat-ayat kata per kata melalui terjemahan Ibrani dan culture yang kita lihat. Selanjutnya, ayat 4. AYT-nya berkata, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya karena engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Ayat dari Revised Standard Version-nya berkata, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Kata walaupun, even, strong number 1571, gam, adalah kata keterangan yang berarti juga, dalam arti mengulang sesuatu, dan berasal dari akar kata yang tidak digunakan yang berarti berkumpul, dalam arti menyatukan pemikiran yang berbeda. Selanjutnya kata berjalan atau walk, strong number 1980, halah, ya, halah berarti berjalan, berbaris atau berpergian. Kata lembah atau valley, strong number 1516, gai. Gai. Tampaknya kata ini lebih dari sekadar lembah, tetapi ngarai sempit yang dalam, tempat yang gelap dan menakutkan. Dan hanya ada dua cara untuk pergi. Kembali dari tempat Anda datang
atau melanjutkan, tetapi tidak ada jalan keluar. Kata kerja asal kata ini berarti kesombongan dan kebanggaan. Seseorang yang memasang tembok tinggi di sekeliling dirinya, menutup diri dari dunia luar, seperti ngarai. Nah, ini ada gambar ngarai yang dalam dan sempit. Jika terjatuh ke dalamnya, tentu tidak ada lagi jalan keluar untuk bisa kembali, kecuali jangan meneruskan perjalanan dan kembali ke arah semula. Berikutnya kata bayang-bayang maut, the shadow of death, strong number 6757. Salmavet. Salmavet adalah kombinasi dari dua kata. Strong 6738 yang berarti bayangan atau bayangan. Dan 4194 berarti kematian atau kematian. Ibrani tidak pernah melakukan ini kecuali dalam nama, dan karena itu ini bisa berarti ngarai yang menyandang nama Salmavet. Nama ngarai yang berarti bayangan kematian, ya. Berikutnya kata takkan, no, strong number 3808, lo, adalah partikel yang meniadakan tindakan kata kerja. Kata takut atau fear, strong number 3372, yare, berarti takut. Kata bahaya, evil, strong number 7451, ra, berarti buruk dan sering digunakan sebagai kontras dengan baik. Kata karena atau for, strong number 3588, ki, adalah partikel yang dapat diterjemahkan dengan berbagai cara. Tetapi tergantung pada konteksnya. Artinya bisa karena, untuk, jika, itu, tetapi, dan bahkan ada yang lain. Kata engkau, you, strong number 859, ata, adalah orang kedua, maskulin, kata ganti tunggal. Berikutnya kata bersama, with, strong number 5978, imat, adalah kata depan yang berarti sama dengan yang lain atau berada di samping. Kata gada atau rod, strong number 7626, shevet, adalah cabang, tongkat atau tongkat yang digunakan untuk mendisiplinkan. Kata tongkat atau staff, Strong's number 4938, mashena, yaitu berarti tongkat atau cabang juga. Tetapi ini berhubungan erat dengan kata lain yang berarti penopang, fungsi tongkat jalan, ya. Tongkat untuk menopang seseorang berjalan. Kata itu day, strong number 1992, hem, adalah orang ketiga kata ganti jamak. Kata menghibur atau comfort, strong number 5162, naham, berarti memiliki kenyamanan dan penghiburan. Dalam Mazmur 23 ayat 4 ini, secara literal terjemahannya menyatakan, selain itu ketika aku melakukan perjalanan di ngarai bayang-bayang orang mati, aku tidak akan takut akan hal-hal buruk, karena engkau ada di samping aku. Tongkat didikan dan tongkat topanganmu, mereka memberi aku kelegaan dan aku terhibur. Jika diperluas, ayat 4 menyatakan, selain semua ini ketika aku melakukan perjalanan melalui ngarai sempit yang gelap dan tertutup dalam bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut akan hal-hal buruk, karena engkau ada di samping aku. Tongkat didikan dan tongkat topangan engkau, dukungan mereka memberi aku nafas yang lega dan aku terhibur. Begitu dalam kekayaan dari Ibrani ketika kita melihat akar kata dan arti yang sesuai dengan keadaan yang dinyatakan pada saat itu. Ya. Dan penjelasan ayat 4 menyatakan salah satu alat gembala yang paling penting adalah tongkatnya. Dia menggunakannya untuk membimbing anggota kawanan serta menggunakannya sebagai senjata untuk mempertahankan kawanan. Dalam pikiran orang Ibrani kuno, tongkat juga merupakan simbol otoritas.
Mazmur 23 ayat 5. AYT menerjemahkan demikian. Engkau mengatur meja di hadapanku, di depan musuh-musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku berlimpah-limpah. Lalu Revised Standard Version, Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup overflows. Kata mengatur atau prepare, strong number 6186, arah, memiliki arti yang lebih lengkap untuk mengatur sesuatu. Menurut definisi strong untuk kata kerja ini. Kata meja atau table, Strong's number 7979. Sulhan, secara harfiah adalah sebuah meja, tetapi menyiratkan makan di atas meja dan berasal dari kata kerja 7760 yang memiliki arti menyebar. Kata di hadapan atau before, Strong's number 6440 panim. Secara harfiah berarti wajah. Kamus menyatakan bahwa ketika kata benda ini diawali dengan preposisi, ini berarti sebelum. Di samping catatan ada juga kata Ibrani dalam teks ini adalah levanai, sebuah kata Alkitab umum yang secara harfiah berarti ke muka. Berikutnya kata di depan, presence, strong number 5048 neget, berarti di depan dan berasal dari akar kata 5046 yang berarti menonjol dengan berani. Kata musuh atau enemy, Strong's number 6887, sarar. Secara harfiah berarti terjepit, seperti dikurung di tempat yang sempit. King James Version menggunakannya ini sebagai kata benda musuh, menyiratkan bahwa kata kerja Ibrani ditulis dalam bentuk participle. Selanjutnya kata mengurapi atau anoint, Strong number 1878, dashen. Berarti menjadi gemuk, tetapi bisa juga berarti mengurapi dalam arti meletakkan lemak di kepala seseorang. Lalu ada catatan samping, sementara kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak dari kata ini dari Strong's, sumber lain yang akan kita lihat di pelajaran mendatang dapat membantu menjelaskan arti dari kata kerja ini. Maksudnya secara Ibrani kuno, culture, budaya, kata mengurapi itu banyak sekali artinya. Nanti kita lihat di pelajaran-pelajaran berikut dalam kursus ini. Kata kepala atau head, strong number 7218, rosh, berarti kepala. Kata minyak atau oil, strong number 8081, shemen, adalah minyak. Tetapi jika kita melihat penggunaan kata ini dalam ayat-ayat lain, jelas bahwa kata ini sering digunakan untuk minyak zaitun. Selanjutnya kata piala atau cup, strong number 3563, kos. Secara harfiah adalah cangkir yang digunakan untuk menampung cairan. Tetapi terkait erat dengan strong 3599, yaitu cangkir atau kantong uang, dapat diimplikasikan bahwa cawan adalah kata konkret yang digunakan untuk sesuatu yang dimiliki atau milik seseorang, dan konteks dari perikop ini menyiratkan hal ini. Kata melimpah, overflow, strong number 7310, revaya. Revaya berarti melimpah dengan kekayaan dan berasal dari 7301 yang berarti mengisi dan memuaskan. Mazmur 23 ayat 5 ini secara literal terjemahannya berkata, Engkau akan mengatur meja di depan wajah aku, menunjukkan ini di depan musuhku yang mendesak aku. Engkau akan mengurapi kepala aku dengan minyak, semua harta aku akan meluap. Jika diperluas, terjemahannya berkata, engkau akan mengatur dan mengatur makanan yang tersebar di atas meja di depan wajahku. Dengan berani menunjukkan ini di depan musuhku yang mendesakku. Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak zaitun wangi. Semuanya kepemilikan dan harta benda aku akan melimpah untuk memenuhi kebutuhanku. Ada amin? Semua pasti berkata amin untuk ayat ini ya. Dan memang Tuhan Allah luar biasa. Gagasan yang dapat dilihat di sini adalah bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pengikutnya
Dan ini akan ditampilkan di depan musuh-musuhnya untuk membuat mereka cemburu. Musuh akan menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali atas pengikutnya dan tidak dapat menaklukkannya. Luar biasa. Puji Tuhan. Selanjutnya ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat 6, AYT versi berkata, sesungguhnya kebaikan dan kasih setiamu akan mengikutiku pada segala masa, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup. Versi Revised Standard Version berkata, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kata sesungguhnya, surely, Strong's number 389, akarnya menyiratkan sesuatu yang pasti dan mapan. Kata kebaikan, goodness, Strong number 2896, tov, digunakan dalam berbagai cara, tetapi dalam konteks ayat ini menyiratkan gagasan kesenangan, keindahan, kelimpahan, dan keceriaan. Yang semuanya Strong number mengidentifikasikan kemungkinan arti dari kata benda ini. Kata kasih setia, mercy, Strong number 2617, chesed, berarti kebaikan dan berasal dari Strong number 2616, kata kerja yang secara konkret berarti menundukkan kepala sebagai tanda kebaikan. Kata mengikuti, follow, Strong number 7291, radaf, berarti mengejar. Kata segala, all, Strong number 3605, kol, berarti semua. Kata masa, days, Strong number 3117, yom, berarti hari. Kata hidup atau life, Strong number 2416, chai, berarti kehidupan. Kata tinggal atau dwell, Strong number 3427, yasaf, berarti duduk, tetapi seringkali dalam konteks tinggal atau lebih kembali ke rumah seseorang atau tempat tertentu lainnya untuk menetap. Kata rumah atau house, Strong number 1004, bait, adalah rumah. Tetapi bisa juga rumah besar, istana atau kuil, rumah atau istana Tuhan. Kata sepanjang hidup yang terakhir atau forever, Strong's number 753, oreh. Dan Strong 3117 sebelumnya kita sudah lihat, berarti panjang dan berarti hari. Jadi, di ayat terakhir ini secara literal terjemahnya berkata, ini adalah hal yang pasti bahwa kebaikan dan kebaikan akan mengejar aku sepanjang hidupku. Aku akan menetap di rumah Tuhan untuk beberapa hari yang panjang. Jika terjemahannya diperluas akan berkata, ini adalah hal yang pasti bahwa hal-hal dan kebaikan yang melimpah dan indah akan mengejar aku sepanjang hari-hari dalam hidupku. Aku akan tinggal menetap di istana Tuhan dalam masa yang panjang. Penjelasannya ayat 6 ini berkata, Tuhan tidak akan mengecewakan pengikutnya, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia akan selalu menyediakan dan menjaga mereka. Dia akan memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang nyaman. Puji Tuhan. Demikianlah kita melihat bahwa kata Ibrani mengungkapkan kedalaman serta keindahan yang luar biasa dari setiap kata yang firman Tuhan nyatakan. Dan ini membentuk pemahaman teologi yang sudah terlihat dari kata-kata, akar budaya, dan apa yang dimaksud oleh ayat itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita tentang Mazmur 23. Toda Rabah.